podcast Indonesia Dalam Hati, Porodisa Dalam Aksi. Hari ini kita akan membahas tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Tema yang kita angkat dalam dialog hari ini adalah membangun Porodisa yang aman bagi perempuan dan anak. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang materi hari ini, perkenalkan saya Cindy Kaulia Grani Horman, Sarjana Sastra, Jabatan Penata Keprotokolan di Unit Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan selaku moderator. Saat ini telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang luar biasa. Dipersilakan memperkenalkan diri mulai dari di sebelah kanan saya. Oke, baik, terima kasih Bu Cindy. Perkenalkan, nama saya Reki Karisma Koropit, Sarjana Hukum, Unit Kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jabatan sebagai Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih, salam Porodisa untuk seluruh pendengar dimanapun teman-teman berada. Ya, terima kasih atas undangannya Bu Cindy. Perkenalkan, saya Angriani Potoboda, Sarjana Psikologi, selaku Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terima kasih telah mengundang kami di dialog kebangsaan hari ini. Sungguh saya sangat bersyukur bisa berbagi ilmu di pagi ini. Nah, berdasarkan tema yang sudah saya paparkan di atas, kedua narasumber kita akan mengajak merefleksikan makna dari perwujudan cinta tanah air dan bela negara, yaitu memberikan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Di awal perbincangan kita, saya semakin penasaran pandangan dari Pak Reki dan Ibu Anggi tentang makna Porodisa yang aman bagi perempuan dan anak. Serta apa sih hubungannya dengan cinta tanah air? Saya akan bertanya terlebih dahulu dari kacamatanya Pak Reki. Silakan Pak. Mungkin apa makna Porodisa yang aman bagi perempuan dan anak serta hubungannya dengan cinta tanah air. Kalau kita berbicara tentang Porodisa yang aman, itu adalah ketika di mana tempat perempuan dan anak dapat hidup, belajar, bekerja, dan berkembang tanpa adanya kekerasan, pelecehan, diskriminasi, bahkan perundungan, penelantaran, maupun ancaman dari sisi digital. Nah, mereka ini harus dihargai, didengar, bahkan kita harus melindungi mereka. Nah, kalau berbicara tentang cinta tanah air, itu bukan hanya sekedar ucapan yang kita katakan, tetapi cinta itu harus terlihat saat kita menjaga martabat daripada warga, ya, terutama terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Nah, kalau berbicara tentang melindungi perempuan dan anak, itu merupakan bagian daripada pengamalan Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Wah, ternyata perlindungan terhadap perempuan dan anak juga merupakan pengamalan dari Pancasila ya Pak? Ya, benar. Lantas, bagaimana sudut pandang serta peran masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan ini? Wah, pertanyaan menarik nih Bu Cindy. Jadi masyarakat Talaut sendiri kan kita tahu bersama bahwa masyarakat Talaut itu punya satu moto. Saya sangat tertarik dengan moto tersebut. Motonya itu Sansiote Sampate Pate, yang berarti bahwa bekerja bersama-sama dalam satu kesatuan. Moto tersebut itu sendiri mencerminkan bahwa semangat gotong royong dan solidaritas dari masyarakat Talaut itu sangat tinggi di tengah masyarakat ini. Jadi itu menunjukkan bahwa nilai budaya itu dijunjung tinggi di sini. Maka dari itu saya berharap bahwa nilai budaya itu menjadi salah satu hal yang penting, yang merupakan aspek yang dapat melindungi masyarakatnya. Kita memastikan bahwa melalui budaya itu kita dapat membuat kelompok rentan yang seperti yang disebutkan oleh Pak Reki tadi itu merasa terlindungi. Jadi warga Porodisa yang ada di Porodisa yang kita cintai ini tidak merasa sendirian di tempat kelahirannya sendiri. Begitu sih. Baik, dalam upaya menciptakan ruang aman ini bagi perempuan dan anak, tentu ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Menurut Pak Reki, tantangan apa saja yang perlu kita waspadai? Ya, tentunya berbicara tentang tantangan yang perlu kita waspadai, ya, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita harus mewaspadai hal itu. Baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perundungan, perkawinan anak,
penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang berbasis teknologi. Mungkin itu. Baik. Setelah kita mengetahui tantangan-tantangan, bagaimana pandangan dari Ibu Anggi? Tantangan ya. Kalau melihat kondisi masyarakat saat ini, tantangan yang kita hadapi itu berupa anggapan bahwa persoalan kekerasan itu adalah urusan keluarga. Jadi kebanyakan orang-orang merasa bahwa hal itu tidak boleh disebarluaskan, khususnya untuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Tapi sebenarnya untuk hal ini menyangkut privasi itu kita juga punya batasan jika menyangkut keselamatan dari seseorang, karena jika hal itu menyangkut keselamatan, maka privasi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita membiarkan kekerasan itu terjadi. Tantangan lainnya itu adalah kondisi geografis dari Talaut sendiri. Seperti yang kita tahu, Talaut itu adalah tempat yang dimana ada beberapa pulau, sehingga akses informasi itu masih terbatas, sehingga masyarakat masih belum tahu jika terjadi kekerasan kemana mereka harus pergi atau melaporkan hal itu. Dan saya harap kedepannya pemerintah juga memfasilitasi pemberian informasi kemana masyarakat harus pergi jika terjadi kasus kekerasan itu. Ya, memang tantangan tersendiri ya, khususnya bagi Kabupaten Kepulauan Talaut. Apalagi memang ada beberapa pulau-pulau yang terpisah ya dari ibu kota kabupaten, mungkin itu. Baik, tadi sudah disentil sedikit oleh Ibu Anggi dan Pak Reki mengenai keadaan geografis di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Saya menjadi penasaran bagaimana peran pemerintah dan aparatur sipil negara untuk membangun Kabupaten Kepulauan Talaut yang lebih aman. Ya, mungkin Bu Cindy 3 hal ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, kita perlu memastikan bahwa kebijakan dan program itu benar-benar berpihak kepada kebutuhan perempuan dan anak. Yang kedua, dia harus memperkuat layanan pengaduan, pendampingan, kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum yang secara terkoordinasi. Nah, dan yang ketiga, kita perlu memperkuat pencegahan melalui edukasi yang dilakukan secara rutin, baik secara langsung maupun di ruang publik. Ya, kita kalau bicara tentang secara langsung bisa melakukan sosialisasi seperti di sekolah-sekolah. Di medsos juga bisa. Ya, seperti itu. Menurut Ibu Anggi sendiri, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Reki, apakah pemerintah bisa bekerja sendiri? Pemerintah, saya rasa tidak bisa, karena untuk mewujudkan Porodisa yang aman tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Di situ ada peran masyarakat yang diperlukan, karena masyarakat juga membutuhkan sistem layanan dari pemerintah itu sendiri, sehingga keduanya itu harus saling menguatkan. Karena pelindungan yang baik itu dibangun melalui kolaborasi, jadi bukan hanya bekerja sendiri, khususnya bagi pemerintah. Sehingga diharapkan bahwa pemerintah dan juga masyarakat sekalian boleh bekerja sama, dan masyarakat boleh mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Nah, dimulai dari hal yang simpel dulu deh. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar kita? Yang pertama itu sebetulnya kita harus peduli kepada lingkungan sekitar. Jadi kita harus lebih peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga peran keluarga di sini itu sangat penting, karena mereka adalah orang yang berinteraksi langsung dengan perempuan dan juga anak. Sehingga di sini saya berharap bahwa masyarakat apabila melihat, menyaksikan, atau bahkan mendengar terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa sigap untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Di Kabupaten Talaut sendiri punya dinas yang menangani hal tersebut, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa. Dinas ini layanan bantuan itu berupa pendampingan dan juga beberapa bantuan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Porodisa, sehingga diharapkan bahwa masyarakat lebih berani lagi untuk melaporkan. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa mereka berjuang sendirian. Sudah ada fasilitas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, sehingga
Mari kita lebih berani untuk menjadi perpanjangan suara bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga punya layanan SAPA 129. Itu dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Begitu. Bisa diingat ya teman-teman, hotline SAPA 129. Ya, mungkin menambahkan sedikit Bu Cindy, kalau bicara tentang SAPA 129 ini kan SAPA yang artinya bahwa sahabat perempuan dan anak. Memang SAPA 129 ini merupakan pelayanan resmi yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di sini korban itu bukan hanya bisa melapor, tetapi ketika menggunakan SAPA 129 ini, korban itu dapat dapat menerima pendampingan baik secara hukum maupun secara psikologis. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Wah, menarik kan teman-teman? Jadi dari podcast ini kita bisa mengetahui ada hotline SAPA 129. Sebelum menutup podcast hari ini, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar harapan dan pesan dari kedua narasumber kita yang luar biasa. Bisa dimulai dari Bapak Reki mungkin? Ya, mungkin harapan saya lewat podcast ini, saya berharap Porodisa atau Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri itu menjadi daerah yang benar-benar aman, nyaman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan saya berharap untuk Kabupaten Kepulauan Talaut terkait pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak itu dapat menjangkau di seluruh desa, bahkan pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Mungkin pesan dari saya, membangun Porodisa yang aman bagi perempuan dan anak, Bu Cindy, itu merupakan tanggung jawab kita bersama, ya, bukan hanya satu instansi saja dalam hal ini pemerintah, tetapi butuh partisipatif di mana melibatkan keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh adat, bahkan pemuda, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri. Harapan saya sendiri bagi masyarakat Talaut pada khususnya itu, kita bisa saling menjaga dan bersama peduli untuk membangun Porodisa yang aman bagi perempuan dan anak. Saya juga ingin mengajak keluarga, masyarakat, pemuda, bahkan seluruh masyarakat Talaut untuk membangun budaya berani peduli. Mari kita menghentikan kebiasaan diam, menyalahkan korban, atau bahkan menganggap bahwa kekerasan itu bukan hal yang harus diseriusi. Jadi mungkin pesan saya bahwa persatuan itu bukan hanya berdiri bersama saat upacara. Persatuan itu adalah ketika kita berani berdiri bersama dengan mereka yang membutuhkan perlindungan. Peduli dengan orang-orang juga merupakan salah satu bentuk dari bela negara. Jadi sekarang ini bukan hanya soal angkat senjata ketika kita ingin membela negara, tapi bagaimana kita menjaga keselamatan dan kesejahteraan sesama anak bangsa itu juga merupakan salah satu bentuk dari bela negara. Begitu sih. Wah, tentunya itu menjadi harapan kita bersama untuk mewujudkan Talaut yang lebih aman. Kiranya pesan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini tidak hanya kita ingat, tetapi juga dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Disampaikan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Siap. Yang sudah berkenan hadir dan berbagi pandangan tentang bagaimana membangun Porodisa yang lebih aman bagi perempuan dan anak. Saya Cindy Horman pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Indonesia dalam hati, Porodisa dalam aksi. Sansiote, Sampate-pate.